waktu, kita mulai pada pertemuan hari ini. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih bisa berkumpul lagi pada pertemuan hari ini dan di materi kita yaitu hukum perizinan kelompok 3, yang mana pada sore hari ini kita akan memperkenalkan diri yang diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Dr. Yati Rosmianti, SPD MPD. Di sini kami akan melaksanakan atau menjelaskan tentang hukum perizinan, yang mana beranggotakan yang pertama ada rekan kami yaitu Kabina. Ada Kalida, ada Kamardiana, dan ada Kamarisa, Kak Irna, dan sendiri Kaisar. Oke, baik, untuk pengertian perizinan yang akan dibawakan oleh rekan kami yakni Kak Marisa. Silakan dipersilakan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian perizinan. Perizinan merupakan perangkat pemerintah yang umumnya dipergunakan sebagai cara berinteraksi dengan masyarakat berupa alat-alat negara, sehingga terjadi timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah yang kemudian dapat menimbulkan rasa ketaatan dan menindaklanjuti segala sesuatu yang dianjurkan ingin dicapai. Alat-alat negara itu yaitu lembaga negara dan aparatur pemerintah. Jadi ketika teman-teman ingin membangun sebuah bangunan, rumah atau gedung, wajib mendapatkan IMB. IMB itu apa? Izin mendirikan bangunan. Wow, sangat informatif sekali. Jadi wajib itu mendapatkan itu dari pemerintah daerah, karena kalau tidak mendapatkan itu bangunan itu akan dianggap ilegal, tidak sah. Terima kasih Mbak Marisa yang telah memaparkan pengertian perizinan, yang mana perizinan itu adalah sebuah perangkat pemerintah yang umum digunakan sebagai cara berinteraksi, yang mana tanpa adanya perizinan tidak akan adanya berlangsung pembangunan. Oke, next untuk materi selanjutnya yakni sifat-sifat perizinan, yang mana sifat-sifat perizinan ini akan disampaikan oleh saudari Lugina. Baik, di sini saya akan menjelaskan sifat perizinan. Yang pertama ada bebas, yang kedua ada terikat, yang ketiga ada memungkinkan, yang keempat ada membenarkan, yang kelima ada segera berakhir, yang keenam ada berlangsung lama, yang keenam ada pribadi, yang terakhir ada keberpindahan. Yang pertama ada bebas, artinya tidak sepenuhnya tunduk pada peraturan tertulis. Sebagai pejabat yang berwenang memiliki ruang diskusi, kebebasan dalam memberikan atau menolak izin, karena tidak semua syarat atau ketentuan diatur secara rinci. Yang kedua yaitu ada terikat, tunduk pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pejabat memberi izin harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku secara ketat. Yang ketiga ada menguntungkan, yaitu memberi hak atau manfaat. Dalam ini memberikan hak atau keuntungan tertentu kepada pemohon, seperti izin mendirikan bangunan yang memberikan hak hukum untuk membangun secara sah di lokasi tertentu. Yang keempat ada memberatkan, yaitu mengatur ketentuan yang membebani. Di sini menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemohon dan dapat menimbulkan beban. Yang kelima ada segera berakhir. Jadi artinya masa berlakunya pendek. Di sini hanya berlaku untuk waktu tertentu
diberikan berdasarkan penilaian terhadap pemohon secara personal seperti kompetensi, moralitas, atau riwayat usaha. Yang ke-8 ada keberadaan yang dimana berdasarkan sifat objek izin dikeluarkan dengan mempertimbangkan objek tertentu, bukan siapa pemohonnya. Oke, baik, terima kasih Kak Julina atas pemaparannya dari sifat-sifat perizinan. Yang mana sifat perizinan itu ada 8 sifat yang terdiri dari terbebas, terikat, terus juga menguntungkan, dan pasti akan memberatkan ketentuan yang berlaku, dan ada masanya, dan juga pasti akan berlangsung lama, dan itu juga secara pribadi, dan terakhir itu pasti ada kebendaannya atau sifat wujud aslinya. Oke, next untuk selanjutnya yaitu tentang fungsi dan tujuan perizinan. Yang mana fungsi dan tujuan perizinan ini akan dipaparkan oleh saudari Mardiana. Baik teman-teman, di sini materi selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan perizinan. Tujuan perizinan itu ada 5. Yang pertama fungsi perizinan, fungsi pengaturan instrumen rekayasa pembangunan, fungsi keuangan, dan fungsi kepastian hukum. Kita bahas fungsi penertiban. Kayaknya itu ada fungsi penertiban, menjaga agar setiap kegiatan atau izin yang diberikan tidak saling bertentangan sehingga tercipta ketentuan, keteraturan, dan ketertiban di masyarakat. Jadi perizinan itu membantu menjaga agar kegiatan yang dilakukan masyarakat itu tidak saling bertabrakan. Nah, di sini tuh contohnya tuh izin mendirikan bangunan tadi yang sudah disinggung sama Kak Marisa yang di awal. Izin mendirikan bangunan diatur agar tidak mengganggu tetangga, tidak merusak lingkungan. Jadi semua orang tuh bisa beraktivitas tanpa saling mengganggu. Terus yang kedua itu ada fungsi pengaturan. Jadi sebagai instrumen pemerintah untuk mengatur perilaku dan tindakan masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemerintah. Perizinan ini dipakai pemerintah untuk mengatur tindakan masyarakat agar sesuai aturan dan tujuan negara. Misalnya nih, izin usaha diberikan agar pedagang tidak berjualan sembarangan. Jadi sehingga ketertiban umum itu tetap terjaga. Terus yang ketiga itu ada instrumen rekayasa pembangunan, membuat regulasi dan keputusan yang mendorong pembangunan ekonomi dan sosial atau sebaliknya menjadi penghambat jika peraturan tidak tepat. Perizinan bisa digunakan untuk mendorong pembangunan, misalnya memberi izin usaha kepada investor agar ekonomi daerah tumbuh. Tapi kalau aturannya terlalu ketat, bisa menghambat pembangunan juga. Terus yang keempat itu ada fungsi keuangan, menjadi sumber pendapatan negara atau daerah melalui retribusi atau biaya perizinan yang dibayar pemohon. Misalnya nih, setiap permohonan izin biasanya dikenai biaya atau retribusi. Uang ini menjadi tambahan pemasukan untuk pemerintah daerah atau negara. Terus yang terakhir itu ada fungsi kepastian hukum, memberikan kepastian hukum dan hak kepada permohonan izin sehingga mereka dapat beraktivitas secara legal ya. Nah, dengan izin masyarakat punya jaminan bahwa aktivitas ini dianggap sah dan legal oleh negara. Jadi mereka tidak perlu khawatir melanggar hukum karena sudah punya izin resmi. Di sini tuh contoh sederhananya, misalkan kita ingin membuka warung, terus kita punya izin usaha. Dan dengan itu tuh kita bisa berjualan tanpa takut dituntut aparat, dan lingkungan sekitar tetap rapi dan tertib karena sudah diatur. Selain itu, pemerintah juga dapat tambahan uang dari biaya izin tersebut. Sekian. Terima kasih dari fungsi dan tujuan perizinan. Yang mana fungsi dan tujuan perizinan itu pasti memiliki makna-makna tertentu, seperti fungsi penertiban, ada fungsi penertiban itu kita bisa diatur oleh ketertiban, dan fungsi pengaturan. Yang mana pengaturan juga bisa tadi dijelaskan diatur dalam segi izin usahanya, instrumen rekayasa pembangunan, dan lain sebagainya. Oke, next. Tujuan perizinan dapat dilihat dari dua sisi. Oh, yang akan saya bawakan sendiri. Oh itu. Yang
yang mana dari sini ada dua sisi, sisi pemerintah dan sisi masyarakat. Di sisi pemerintah itu ada yang pertama itu melaksanakan peraturan. Kenapa dikatakan melaksanakan peraturan? Karena dapat dipastikan pemerintah ingin memastikan bahwa aturan yang sudah dibuat benar-benar dipatuhi dan diterapkan di lapangan. Semisal kalau ada aturan usul bangunan, izin bangunannya sudah benar atau tidak, itu harus benar-benar dijalankan. Yang kedua itu sumber pendapatan daerah, yang mana di sumber pendapatan daerah itu setiap permohonan izin yang dikeluarkan dapat menambah pendapatan daerah melalui retribusi. Yang mana setiap kali orang mengurus izin biasanya ada biaya retribusi yang harus dibayar. Nah, uang retribusi ini masuk ke kas daerah, jadi pemerintah punya tambahan pemasukan. Yang ketiga itu mengandalkan pengendalian aktivitas, yang mana pengendalian aktivitas ini mengontrol dan mengawasi aktivitas masyarakat agar tidak membahayakan kepentingan umum, lingkungan atau ketertiban lain. Seperti contoh, pemerintah itu bisa mengawasi kegiatan masyarakat supaya tidak membahayakan orang lain atau lingkungan. Contohnya itu seperti izin usaha diberikan agar pedagang itu tidak berjualan sembarang tempat. Kan banyak tuh ya, kadang pedagang apalagi di Jakarta itu kalau berdagang itu tidak memiliki izin usaha, jadi asal di trotoar lah di mana, jadi itu sangat merugikan pejalan-pejalan yang ingin berjalan di trotoar. Lalu yang keempat itu mencegah bahaya. Kenapa di sini dikatakan mencegah bahaya? Karena menghindari potensi bahaya. Misal izin bangunan itu mencegah kerusakan lingkungan atau kecelakaan. Dengan izin pemerintah bisa mencegah hal-hal yang membahayakan seperti kecelakaan atau kerusakan lingkungan. Itu dari sisi pemerintahnya. Dari sisi pandangan masyarakatnya, yang pertama itu ada kepastian hukum, yang mana kepastian hukum itu memberikan hak pemohon sehingga dapat beraktivitas secara legal dan dilindungi. Kalau sudah punya izin dari pemerintah, masyarakat itu jadi tenang karena aktivitasnya itu dianggap sah dan legal. Jadi masyarakat tidak memikir terlalu jauh dalam usaha tersebut karena sudah memiliki izin dari pemerintah. Yang kedua itu mendapatkan fasilitas, yang mana memudahkan fasilitas atau pelayanan dari pemerintah, bisa mengurus izin usaha untuk mendapatkan akses wilayah pelayanan publik. Dengan izin, masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Yang ketiga itu kemudahan akses, memudahkan masyarakat dalam mengakses hak-haknya seperti izin mendirikan bangunan, yang tadi dijelaskan oleh Mbak Marisa, yang tentang izin membuat bangunan untuk membangun rumah. Seperti kita itu izin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya, misal izin mendirikan bangunan agar bisa membangun rumah tanpa kendala dari pemerintah. Jadi dari sisi pemerintah dan sisi masyarakat itu saling menguntungkan. Dari pemerintah itu mengizinkan dan dari masyarakat itu bisa memastikan bahwasanya izin kita itu sudah disahkan oleh pemerintah atau tidak. Jika tidak disahkan oleh pemerintah, masyarakat akan berpikiran negatif dalam usaha kita atau mendirikan bangunan kita di lingkungan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya ini ada unsur-unsur perizinan, yang mana unsur-unsur perizinan dijelaskan oleh rekan kami, yakni Saudari Irna. Selanjutnya yaitu unsur-unsur perizinan. Unsur-unsur perizinan yang pertama yaitu instrumen yuridis. Instrumen yuridis ini adalah peraturan yang jadi dasar hukum, yang dijadikan dasar dalam proses perizinan. Instrumen yuridis ini bertujuan untuk melindungi, untuk memberikan kepastian hukum. Contohnya itu seperti surat izin usaha atau surat izin mendirikan bangunan atau surat izin usaha bangunan gitu. Yang selanjutnya yaitu peraturan perundang-undangan. Jadi dalam setiap perizinan itu pasti ada peraturan perundang-undangan. Harus ada setiap perizinan yang dikeluarkan harus berdasarkan peraturan harus yang sudah diatur dalam undang-undang. Karena ketika
perizinan itu tidak sesuai undang-undang, maka seharusnya tidak bisa diberikan izin gitu. Yang selanjutnya yaitu organ pemerintah yang berwenang. Jadi dalam perizinan itu ada organ pemerintah yang berwenang, ya, di mana di sini organ pemerintah ini kayak misalkan contohnya dalam kasus Raja Ampat kemarin, ya, ada Menteri SDM yang memiliki kewenangan untuk memberikan surat izin usaha bangunan. Terus peristiwa konkret ini yaitu dalam setiap perizinan itu harus berdasarkan peristiwanya. Jadi kayak dilihat dulu nih, misalkan salah satu perusahaan mau mendirikan tambang di situ, tapi ngelihat dulu apakah dilihat dari peristiwa sebelumnya itu dulunya itu terjadi kerusakan atau enggak, udah rusak atau belum kayak yang mau ditambangnya kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu prosedur dan persyaratan. Jadi dalam setiap perizinan itu harus ada prosedur dan persyaratan. Kalau prosedur ini kayak step-step dalam setiap perizinan, kayak misalkan pertama kayak harus dapat, misalkan mau dari dinas, mau bikin perizinan di lingkungan harus ada surat dari dinas lingkungan hidup. Terus persyaratan, jadi kayak persyaratan dalam setiap perizinan itu harus ada persyaratannya dulu. Ada persyaratan yang harus harus ditaati nantinya. Karena setiap perizinan pasti harus ada persyaratan. Yang terakhir yaitu wewenang. Jadi dalam setiap perizinan ini ada wewenang, di mana pemerintah punya wewenang, misalkan ketika ada tambang atau misalkan kemarin di Raja Ampat misalkan, ya, merusak lingkungan, maka pemerintah punya wewenang nih untuk mencabut izinnya. Mungkin cukup itu dari materi saya, kurang lebihnya. Oke, terima kasih untuk pemaparannya dan prosedur perizinan. Untuk selanjutnya yakni penegakan hukum perizinan. Yang mana penegakan hukum perizinan akan dilakukan? Oh, kayak jadi ke Terima kasih, Kak Ibu. Selanjutnya yaitu penegakan hukum perizinan, di mana pada suatu negara suatu pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah menjalani kegiatannya dengan senapas dengan norma hukum sebagai upaya preventif dan juga untuk mengembalikan kepada keadaan sebelum terjadi pelanggaran hukum. Jadi penegakan hukum perizinan ini terjadi agar suatu tindakan yang melanggar hukum bisa berjalan dengan baik karena adanya hukum yang ditegakkan. Ketika suatu hukum tidak ditegakkan, maka ketika seseorang akan melakukan pelanggaran, mereka akan senang-senang karena mereka berpikir bahwa tidak ada hukum yang ditegakkan. Selanjutnya, di mana unsur-unsur ini terdapat beberapa macam sanksi pada hukum administrasi, yakni uang, di mana penegakan hukum ini yaitu dengan paksaan. Jadi ketika hukum tidak dipaksa, maka tidak ada hukum yang dicantumkan atau tidak ada hukum yang diberikan. Jadi hukum itu merujuk pada paksaan, sehingga seorang itu akan mendapatkan hukuman ketika mereka mendapatkan paksaan. Selanjutnya adalah penarikan keputusan yang menguntungkan, di mana penarikan keputusan ini ketika seseorang melakukan tindakan hukum, maka bisa dicabut atau diputuskan. Tetapi keputusan ini menguntungkan, tidak menguntungkan sebelah pihak, tetapi menguntungkan keduanya. Adanya denda secara administrasi, di mana biasanya sanksi itu terdapat denda secara hukum administrasinya. Jadi di mana seseorang ketika melakukan hukum, mereka akan mendapatkan dendanya, baik itu berupa uang atau lain sebagainya. Adanya penggunaan paksaan oleh pemerintah. Jadi hukum ini memberikan paksaan, adanya penggunaan paksaan oleh pemerintah. Jadi hukum ini memberikan penggunaan paksaan.
ditegakkan. Selanjutnya yaitu penggunaan dari sanksi. Yang pertama, pengukuhan tindakan secara norma, di mana norma ini menjadi patokan dalam tindakan hukum. Ketika seseorang melakukan pelanggaran norma agama, norma susila, atau norma yang lainnya, mungkin ketika di lingkungan masyarakat mereka akan mendapatkan sesuai apa yang mereka langgar gitu. Tapi kalau di dalam hukum mereka tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku, tetapi norma tersebut tuh tetap ada gitu, dikukuhkan dalam suatu tindakan hukum tersebut. Alat paksaan bertindak sesuai norma. Jadi hukum ini tidak berjalan hanya sebagai hukum saja, tapi ada paksaannya dari norma. Jadi ketika masyarakat melakukan tindakan yang sewenang-wenang, mereka pun ada paksaan norma yang berkaitan begitu. Jadi hukum ini tidak berdiri hanya sebagai hukum, tetapi ada kaitannya dengan norma, di mana kan norma agama, misalkan mereka melakukan hal yang tidak seenaknya kepada temannya, mereka akan mendapatkan kucilan dan teguran. Tapi kalau di dalam hukum penegakan, mereka ada undang-undangnya yang berlaku, sehingga hukum ini menjadi paksaan yang bertindak sesuai dengan norma, memberikan sanksi terhadap perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan norma. Jadi sanksi ini memberikan suatu nilai norma yang berkaitan, sehingga tidak ada sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan norma. Jadi norma ini masih berkaitan dengan hukum, tetapi beda di dalam masyarakat mereka mendapatkan sanksi seperti apa, tetapi di dalam hukum suatu pemerintahan mereka akan mendapatkan suatu hukuman yang sesuai dengan apa yang sudah undang-undang tentukan atau undang-undang berikan sesuai hukum yang mereka mungkin mereka melakukan suatu kesalahan sebagai ancaman hukuman karena melanggar norma. Jadi hukum ini sebagai ancaman, di mana ketika seseorang melakukan hukum mereka merasa terancam karena mereka mengetahui bahwa dirinya ini melakukan kesalahan, sehingga mereka ada rasa ketakutan, sehingga mereka merasa terancam dirinya. Tapi balik lagi ke dirinya, suatu tindakan tersebut terjadi karena dirinya sendiri telah melakukan kesalahan, sehingga mereka merasa terancam, padahal ancaman tersebut tidak membebankan mereka, hanya saja mereka ada was-was di dalam dirinya, sehingga mereka merasa terancam karena melanggar norma hukum. Terima kasih. Terima kasih pemaparannya dari Bunda dalam mengembangkan usul perizinan. Sudah pemaparan dari kami. Mungkin sebelum ada pertanyaan, kalau baca daripada tadi saya lihat ada yang mengantuk, ada yang bergoler-goler, ada yang main rambut, main bowling. Boleh kan saya meminta waktu 5 menit? Boleh. 5 menit buat kita ice breaking sebentar. Boleh berdiri sebentar ya? Boleh. Di pause dulu nggak sih, Bu? Di pause dulu. Nggak usah. Siapa yang pegang ini? Siapa yang Indah. Indah. Nah, jadi ice breakingnya ketika saya bilang ayam, kalian bilang tung-tung, tapi tangannya sambil begini. Iya, betul. Ketika saya bilang bebek, kalian diel-diel gini, tapi sahur. Ketika saya bilang ayam bebek, berarti tung-tung sahur, gitu ya. Kalau 3 kali berarti tung-tung sahur, gitu ya. Iya, coba dulu ya. Ya, ayo. 1, 2, 3, ayam. Yang salah ke depan ya. Ya. Nah, bebek.
Ya, oke, kami membuka dua setiap kelompok menanyakan pertanyaan. Ya Bu. Setiap kelompok satu. Ya dari mungkin dari kelompok 1, 2 dan 3, 4, 5. 5 kelompok 5. Oke, siap. Sarul. 3 dulu. Ini 2, 3. Oke, siap. Oke, baik dari Mas Sarul untuk kelompok berapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mas Igun izin bertanya ya. Ya, silakan. Saya Sarul Muharram dari kelompok 5. Jadi tadi saya membaca apa yang Mas Igun paparkan tadi mengenai tujuan perizinan dari sisi pemerintah, yaitu dari adanya sumber pendapatan daerah. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini, kalau misalkan satu perusahaan nih ada kantor pusatnya misalkan di daerah Jakarta, terus dia mengambil sumber daya alamnya itu di daerah lain, itu perizinannya gimana? Apakah dapat dua perizinan dari dua daerah tersebut? Terus kalau misalkan ada pendapatannya itu dari daerah misalkan penambangannya dan juga daerah pusatnya, terus pembagiannya seperti apa? Baik, terima kasih Saudara Sarul. Kita tampung dulu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya dari kelompok 5 saudari emang Iya. Oke, baik Saudara Ilham. Mau bertanya ya? Ya, silakan. Kelompok 2 dalam hal izin mendirikan bangunan IMB ya. Nah. Jika ternyata adanya sengketa, bagaimana dalam hukum perizinannya? Dan juga Raja Ampat itu termasuk sengketa bukan sih? Oke, masuk. Siap. Terima kasih Saudara Ilham atas pertanyaannya. Sama-sama. Ya, ingin bertanya apa? Perkenalkan, nama saya Sari dari kelompok 5. Ini aja sih simpel aja ya. Ada suatu usaha, terus dia belum ada perizinan nih, ya. Udah berjalan satu tahun, belum ada perizinan nih, kan. Itu ada nggak sih akibatnya di dalam perusahaan itu? Sanksi dari Sanksi Ya, perusahaan tersebut. sanksi tersebut. berarti ada satu perusahaan nih Ya. udah setahun Setahun, dia ya. mendirikan bangunan tapi belum ada perizinan Nah, dari Belum, pemerintah. tapi sudah membangun. Tapi udah ngebangun. Iya, betul. Apakah ada sanksi? Iya, betul. Oh, iya, siap. Terima kasih Mbak Tria atas pertanyaannya. Ya, nanti. Dah. Ya. Tadi pertanyaan Ilham kan dalam setiap izin pembangunan itu gimana kalau misalkan tanahnya itu tanah sengketa dan apakah Raja Ampat itu tanah sengketa? Tadi nanya gitu kan Ilham. Iya. Ya, jadi kalau dalam setiap izin pembangunan itu nggak bisa tanah sengketa dapat izin pembangunan, tanahnya aja kan masih nggak jelas kan? Iya, tanah yang sengketa kayak kita bangun rumah aja, tanah sengketa itu masih belum bisa, maksudnya pasti nanti mungkin setahun 2 tahun bisa ini, tapi nanti pasti ada yang berubah. Apalagi sekarang itu banyak mafia tanah kan. Jadi kalau tanah sengketa ini nggak bisa sih, nggak bisa didapat izin pembangunan, karena kan dalam setiap harus keluarnya surat perizinan ini harus banyak tadi kan surat perizinan itu ada prosedur dan persyaratannya. Jadi kayak harus jelas dulu ini tanah siapa, terus ada peristiwa kontraknya juga dulunya kayak gimana dan itunya. Jadi kayak gitu. Jadi harus jelas kan, harus ada SHM-nya, surat SHGB. Jadi kayak harus lengkap semuanya kayak gitu. Terus kalau apakah Raja Ampat itu tanah sengketa ya? Kalau menurut saya sih yang Raja Ampat bukan tanah sengketa, itu kan kabupaten kan. Karena sumber daya alamnya yang melimpah, ada nikelnya, makanya di pertambangan. Tapi kan harusnya di sini juga kenapa kemarin jadi rame kan? Karena udah merusak lingkungan, apalagi sampai 10 tahun 20 tahun berikutnya. Jadi emang
Ampat aja, banyak pertambangan itu sekarang yang melanggar aturan. Itu PT Garnikel kan yang belum ini, harusnya juga menurut saya ya, itu harusnya udah harus dicabut. Jadi karena walaupun misalkan kan di undang-undang udah jelas, kan Raja Ampat ini pulau kecil ini nggak bisa dijadiin pertambangan. Jadi harusnya fokus karena dia karena surga terakhir di dunia ya, harusnya fokusnya di wisata. Bukan surga terakhir. Salah satu. Ya harusnya surga terakhir di dunia. Jadi harusnya itu difokusinnya ada tujuan kita ke sana. ada maksudnya menguntungkan, ada sumber daya alam yang melimpahnya. Tapi kalau misalkan itu merusak lingkungan gitu, ya buat apa gitu? Toh masyarakat Papua juga sampai sekarang nggak kaya kan, kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang Raja Ampat tanah sengketa, bukan sih, Raja Ampat bukan tanah sengketa, karena di situ punya masyarakat adatnya. Dia kabupaten. Raja Ampat itu kabupaten pulau kecil, ya. Jadi kan di undang-undang berapa ya? Lupa tuh undang. Kalau pulau kecil itu nggak bisa dijadiin pertambangan. Gitu. Jadi bisa merusak lingkungan. Apalagi itu jaraknya kan ada 5 perusahaan yang di Raja Ampat ya. Itu jaraknya itu sedikit-sedikit doang. Terus kayak udah dikeruknya udah banyak banget. Udah dari zaman pemerintahan kapan sih ya? Cuman kan harusnya setiap perusahaan itu punya setiap pemerintahan misalkan ganti pemerintahan, apalagi sekarang pemerintahan sekarang fokusnya hilirisasi kan ya. Jadi harusnya ya harus ngeliat dulu nih setiap pertambangan itu merusak lingkungan nggak? Gitu sih. Kalau ada yang mau menambahkan atau menanggapi teman-teman? Terus sih udah mantap ini udah kan. Puas. Jadi bagaimana tanggapan dari saudara Ilham terkait Raja Ampat yang terkenal itu sebagai oksigen atau paru-parunya dunia? Dunia tadi ngomongnya. Oh iya. Iya, surga terakhir. Surga terakhir. Bagaimana? Cukup? Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, izin menjawab pertanyaan. Ya, usaha yang belum mendapat perizinan, apakah ada sanksinya? Iya, di mana suatu usaha ketika tidak ada perizinan maka mereka mendapatkan sanksi. Sanksinya yaitu pemberhentian usaha, di mana pemerintah setempat memberhentikan usaha tersebut untuk mendapat surat perizinan yang dikeluarkan dan adanya denda kepada perusahaan tersebut, karena kan usaha mereka tuh termasuk kepada usaha yang tidak serius gitu, karena kan tidak ada izin yang berlaku dari pemerintah. Terus penegakan hukumnya juga kan tidak berlaku karena pendapatan perizinannya juga kan tidak ada, sehingga perizinan tersebut terdapat sanksi yang berlaku, pemberhentian usaha, terus pencabutan usaha juga dari pemerintah setempat, denda dan penegakan hukumnya juga tidak ada, sehingga sanksi pun terdapat gitu. Oke. Ya. Misalkan ya, kan udah kena sanksi dari pemerintah. Terus sih, misalkan usahanya mau lanjut lagi, boleh. Tapi nunggu ada surat izin yang dikeluarkan dulu dari pemerintah ya. Jadi mereka tuh diberhentikan sementara untuk mendapatkan surat izin yang dikeluarkan, sehingga perusahaan mereka nih mendapatkan surat izin. Ketika belum mendapatkan surat izin dari pemerintah, tetap mereka tidak bisa beroperasi lagi. Jadi nunggu surat izinnya keluar dari pemerintah sehingga baru mereka bisa beroperasi lagi. Tetapi kalau tidak ada surat izin yang berlaku, tetap mereka tidak bisa. Prosedurnya yang Iya. persyaratannya lebih ketat mungkin kalau misalkan tadinya udah dicabut terusnya. Tapi Ya, misalnya dilihat apa benar-benar melanggar nggak? kalau misalkan dilanggar pasti Kalau misalkan karena ada misalkan produksi makanan, misalkan
Bagaimana saudari Tria tentang pembangunan ya, jadi kalau bangunan tuh kalau setahun tanpa ada perizinan, ibarat kata kalau kita itu hidup di dunia tanpa ada. Terima kasih. Ada orang ada dong. Kata-kata rintis. Untuk sudah Bu. Simpulin Bu. Oke. Oh iya sarung Bu, saya lupa tuh. Mohon maaf Pak, sarung. Yuk langsung jawab. Siapa yang mau jawab? Saya. Tadi kan jawab pertanyaan ke Abang Sarul, itu kan bagaimana pembagian hasil sumber daya pemerintah dengan daerah selatan pembangunannya di daerah lain ya kan? Jadi kalau itu pasti ada pembagian hasil sumber daya antara pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan pembangunan fisiknya itu. Jadi ada dana bagi hasil dari sumber daya alam, biasanya itu dibagikan ke daerah penghasil. Jadi dari daerah penghasil itu dibagikan ke perbatasan dalam provinsi yang sama. Dan ini ada aturannya di dalam undang-undang nih, sesuai aturan terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Jilid 5. Jadi meskipun pembangunan fisik itu dilakukan di daerah lain, maka daerah penghasil tetap dapat bagian dari hasilnya. Jadi misalkan nih Mas Sarul menghasilkan emas lah, ya kan, membangun menambang emas di Papua, terus kan pasti melewati perbatasan. Nah di perbatasan itu di dalam undang-undang ini jadi penghasil itu dapat bagian. Jadi gede dong saya keluar duit. Nah itu udah tanggung resiko karena undang-undang sudah mengatur. Jadi misalkan nih saya jual ikan nih, saya jual ikan, saya di Depok. Nah saya ingin mengimpor ke Sukabumi, kalau nggak ke yang lebih jauh dikit ke Tasik. Nah pasti saya kan akan membayar pajak, ya kan, pajak pengiriman satu, kedua pajak buat ada biaya packingan. Kalau misalkan barang-barang berat itu pasti ada pajak seperti kayak buat regulasi benar. Terus ada juga kayak buat pajak perizinan juga, karena kan kalau misalkan barang-barang yang penting atau barang-barang yang gampang mati atau yang bisa diolah lagi itu kan pasti ada perizinannya juga. Jadi harus ada bagi hasil, ya kan. Kalau misalkan kayak buat minyak itu apa sih namanya itu, buah apa tuh, buah apa bang? Sawit. Ya, yang saya pernah alami itu buah sawit. Pasti kan kalau misalkan truk sawit itu lewat pasti ada yang menghalang di perbatasan. Itu saya melihat Bogor, dia itu pas pengen mengalami baru lewat Bogor aja ke Depok itu pasti udah dipalang, ditagih. Itu cuma dari masyarakat, apalagi pemerintah. Seperti itu yang saya alami. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau ibu dosen? Ya, jadi ada pajak pendapatan daerah penghasil itu biasanya 60% ya, kalau zaman dulu 60% untuk daerah. Nah, disetor ke pusat 40%. Kalau dulu ya sebelum desentralisasi. Kalau sekarang saya kurang memahami berapa pembagiannya, tapi tetap ada pembagian ke pusat. Nah, tapi ininya betul berarti persentasenya nggak tahu saya. Ya, itu satu itu. Yang kedua pajak produksi. Katanya tadi dicegat di jalan. Kan ada apa kalau di DLA itu? Retribusi Bu. Iya, retribusi apa yang di Sub ya. Kenapa? Karena mereka kan pakai jalan ini, jalan orang. Sama timbang juga. Nah, itu ada timbang itu. Apakah layak dia jalan di sini? Takutnya merusak.
berapa? Pokoknya saya dulu ngambilnya di Cirebon, di bawah ke Purwakarta itu habis di jalannya berapa duit? Banyak banget. Lebih lah. Satu ini satu tongkang. Jadi gitu, semua juga begitu. Nah, yang sayangnya apa pendapatan daerah itu ya tidak seluruhnya dimasukkan ke kas daerah. Nah, itu banyak kongkali-kongnya di jalan, sehingga PAD di daerah yang diharapkan berkembang itu ternyata tidak berkembang. Yang berkembang itu kerusakan alamnya. Ya. Diambilin doang. Nah, yang aneh lagi, satu lagi, yang aneh lagi di mana? Di tambang nikel itu kan ada aturan Indonesia tidak boleh mengimpor nikel. Nah, berarti ini ilegal. Betul. Kenapa dikasih izin? Tahu nggak boleh. Satu itu. Yang kedua, negara tidak diuntungkan sama sekali karena mereka menjual nikel ke Cina itu tidak memungut tax itu pajak itu kan tolol. Alamnya rusak. Betul nggak? Betul. Alamnya rusak. Kenapa saya marah seperti ini? Alam rusak. Kita yang terdampak, mereka yang kaya. Gimana pikirannya? Tapi kata menterinya nggak ada kerusakan. Itu 30 tahun itu kontraknya. Kata menterinya nggak ada kerusakan gitu. Kenapa? Kata gubernurnya menterinya kemarin nggak ada kerusakan. Dia bukan hanya bagi masyarakat yang Malah di TV dia bilang nggak ada kerusakan. Nanti dampaknya tunggu ya. Nah, harus bertanggung jawab mereka yang sudah memberikan itu. Nah, ini yang dikatakan sanksi itu harus tegas. Tadi kan katanya kata siapa itu yang lantang berbicara tentang Indah. Sudah namanya Indah. Sudah namanya Indah. Baterainya udah full itu. bener ada. Jangan hanya di atas kertas aja. Tuh, udah. Nah, dia kan nggak tahu apa yang saya omongin. Karena ngobrol terus. Ya udah saya mau pulang aja kalau gitu. Ya. Oke, baiklah, terima kasih atas partisipasi kalian dalam kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.